Kita ke berita lainnya pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pembunuhan balita di Ciputat, Tangerang Selatan ini yang berawal dari penganiayaan. Ini Gumala. Rangkaian penyelidikan terus Ya, dilakukan polisi usai tewasnya seorang balita laki-laki. Ini berusia 4 tahun pemirsa, bernama Muhammad Ali Al-Kafi. Hasilnya, polisi menetapkan 2 orang tersangka yang tidak lain adalah ayah dan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan diketahui kedua pelaku telah menganiaya korban sebanyak 6 kali sehingga mengakibatkan luka lebam pada sejumlah anggota tubuh. Motif pembunuhan lantaran sang ayah kesal, korban melontarkan kata-kata kasar kepada ibunya. Tidak hanya itu, ibu korban juga terbukti turut serta menganiaya korban. Khusus untuk ibu korban, polisi tidak menahannya atas dasar kemanusiaan lantaran masih menyusui adik korban dan mengenakannya wajib lapor. Kedua pelaku dikenai pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Untuk mendalami kasus ini, ya, kenapa sampai tega membunuh anak sendiri betul baru sekali ya. berusia 4 tahun hanya karena kata-kata kasar? Mohon maaf, kata-kata kasar itu didengar dari siapa? Ini balita 4 tahun loh. Inilah definisi bagaimana kemudian anak cerminan dari orang tua. Iya, Ya, kita akan mendalami dengan AKP Wiragraha Setiawan, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan. Selamat pagi Pak Kasat. pagi Pak Kasat. Pagi Mbak, pagi Mas. Iya, Pak Kasat, kita ingin mengetahui sebenarnya kronologi sebenarnya. Apakah benar ini hanya karena balita tersebut melontarkan kata-kata kasar kemudian akhirnya dianiaya hingga meninggal dunia oleh orang tuanya? Jadi memang benar untuk kronologinya bahwa pada tanggal 25 Juli dari pagi hari korban ini dianiaya oleh tersangka AAY yang dimana itu adalah ayah korban. Penyebabnya adalah memang awal mula si korban ini disuruh untuk tidak tidur di lantai, kemudian sempat juga disuruh untuk mengajak adiknya bermain, namun korban tidak mau. Di situ membuat ayah emosi. Selanjutnya ayah melakukan penganiayaan dengan menendang pinggul sebanyak 2 kali. Kemudian setelah dianiaya, korban sempat muntah air, kemudian muntah darah sebanyak 2 kali. Kemudian sore hari, ayah ingin menyuapi si korban, namun korban tidak mau. Di situ juga membuat ayah emosi, memukul pundak si korban 2 kali menggunakan sapu ijuk. Selanjutnya pukul sekitar 16 dan 18 si korban sudah mau makan, namun masih mau muntah-muntah. Nah, di situ membuat tersangka FT juga ikut kesal karena sudah diberitahu oleh tersangka FT bahwa eh, kalau ingin muntah jangan ditatakan kardus untuk tidur, namun diarahkan untuk muntah di kamar mandi, namun itu juga tidak diindahkan oleh korban. Dengan itu tersangka FT yang dimana itu adalah ibu korban menjambak rambut dan membawa ke kamar mandi si korban untuk muntah di sana. Selanjutnya di atas jam 18 si korban sudah mulai mau makan, namun masih kesakitan. Di situ korban tertidur lemas. Pada pukul 21.00 si korban dibawa ke klinik, namun di klinik diarahkan untuk dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit sekitar pukul 21.30, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Baik Pak Kasat, kemudian bagaimana pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini? Apakah berdasarkan laporan dari keterangan pihak rumah sakit yang kemudian menemukan kejanggalan dari penyakit yang awalnya diderita oleh balita ini? Yang ternyata ini suatu bentuk penganiayaan, Pak. Betul, jadi memang pada keesokan harinya, pada tanggal 26 Ya, Juli, sekitar pukul 01.00, kita mendapat informasi adanya anak yang meninggal dunia di rumah sakit. Dengan ciri-ciri oke. ada beberapa lebam di badannya. Di situ kita gabungan dengan Polsek Ciputat Timur melakukan penyelidikan.
Nah, kita interogasi dari keluarga, ditemukan informasi bahwa ternyata anak ini pagi hari dianiaya oleh ayahnya. Dari hal tersebut, pagi harinya kita lakukan otopsi terhadap korban, ditemukan ternyata penyebab kematiannya adalah kekerasan benda tumpul pada perut yang merobek tirai penggantung usus hingga menyebabkan pendarahan hebat. Dari situ kita lakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata ditemukan si korban ini tidak hanya pada saat itu saja dianiaya, ternyata sudah 5 kali sebelumnya sudah pernah dianiaya, dari tanggal 13 Juni 2025, berganti hari. Ya, penyebabnya memang kalau dari para tersangka kita dapati memang si anak beberapa kali melontarkan kata-kata kasar ketika disuruh ataupun diperintah oleh kedua orang tuanya. Baik, Pak Kasat Reskrim, korban ini adalah masih berusia 4 tahun. Adakah penyesalan dari kedua orang tua korban ini setelah meninggalnya anak ini, Pak Kasat? Betul, memang pada saat kita amankan ayah dari kedua orang tua sangat menyesal karena mengaku khilaf, karena emosi melihat tingkah anaknya yang sering berkata kasar, namun emosinya tidak bisa ditahan. Di situ juga kita lakukan pemeriksaan psikologi, Mbak, kepada orang tua. Memang dari orang tua tergambar dalam keadaan sadar, namun tidak bisa menahan emosi, yang akhirnya berbuat seperti itu kepada anaknya. Baik, Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, apakah dari pihak keluarga maupun warga sekitar lingkungan yang sudah memberitahukan kepada para pelaku untuk mungkin saja menghentikan penganiayaan, mengingat ini sudah berlangsung beberapa hari, Pak? Kalau dari tetangga, memang mereka ini agak tertutup, Mas, di kalangan tetangga, karena sehari-hari pekerjaan dari si ibu adalah menjaga apotek full 1 hari. Jadi pada saat menjaga apotek, satu keluarga dibawa semua. Jadi tetangga hanya mengetahui bahwa si anak ini sering menangis, namun tidak terlalu banyak berinteraksi dengan tetangga lainnya. Baik, Pak Kasat, terakhir mungkin ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya seperti yang tadi disampaikan, bahwa karena ini pemberatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, ancaman hukumannya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selebih-lebihnya 20 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim AKP Wira Graha Setiawan atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harapkan mendapatkan hukuman maksimal. Betul meskipun sekali. Adalah ayah korban, tetapi tindakannya sangat keji. Ya. Terima kasih. Tidak bisa berkata-kata. Kalau begitu boleh kita kasih, kalau nggak bisa berkata-kata kita kasih musik aja. Ya. Tapi dilarang. Jangan ada dong. Aturannya. Ada aturannya begitu ya. Di segmen selanjutnya kami akan membahas bagaimana fenomena sound horeg, musik dengan suara keras hingga menggelegar ini ya kemudian mulai diatur di wilayah Jawa Timur. Sesaat lagi.